Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya. Betul apa enggak itu? Halaman berapa tuh? Halaman 9 baris ke paling atas. Fasal yang paling atas. Faslun wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat tayammum. Ini syarat yang dimaksud ini syarat sah, begitu. Jadi kalau ini tidak terpenuhi maka tayamumnya kagak sah. Jadi untuk tayamumnya dikatakan sah maka syarat ini harus terpenuhi. Wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat sahnya tayammum khamsatu asya, ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama wujudul uzri, adanya uzur. Ini uzur yang dimaksud ini adalah ketiadaan air. Wujudul uzri, adanya uzur yaitu ketiadaan air, bisafarin au maradin, karena sebab safar, au maradin atau sakit. Jadi maksudnya biasanya orang kagak bisa atau tidak mendapatkan air biasanya karena safar atau karena sakit. Kalau safar karena dia di perjalanan sumber airnya jauh atau nggak ketemu. Kalau sakit airnya nggak bisa dipakai, gitu. Tapi yang jadi masalah tuh bukan sakit sama safarnya, yang jadi poinnya itu adanya uzur. Uzurnya tuh air kagak ada, begitu. Jadi maksudnya jangan sampai dianggap tayamum itu cuma boleh buat musafir atau boleh buat orang sakit. Enggak, orang yang lagi mungkin sehat kagak sakit bukan musafir bisa tayamum, yang penting ada uzurnya. Uzurnya apa? Uzurnya tidak ada air. Jadi tayamum itu uzurnya satu, tidak ada air aja. Ini kan syarat nih. Kalau udah kagak ada air, langsung boleh tayamum. Enggak, ada 5 ini syaratnya. Pertama tidak ada air, begitu. Biasanya gara-gara safar atau gara-gara sakit. Kalau gara-gara safar tuh namanya tidak ada air secara hakiki, secara hakikat. Emang air nggak ada, benar begitu. Hakikat airnya emang udah kagak ada. Nah kalau gara-gara sakit namanya ketiadaan air secara syar'i. Jadi secara syariat air kagak ada. Ada airnya, cuman orang sakit kagak boleh pakai, begitu. Maka dianggapnya air tidak ada secara syariat, secara syar'i, bukan secara hakiki. Sebab airnya mah ada, cuman sakit nggak bisa dipakai. Jadi yang pertama adalah adanya uzur. Apa itu uzur yang dimaksud? Apa garis seperti buletin? Uzur itu namanya air tidak ada, begitu. Nah biasanya air kagak ada ini kondisinya 2, gara-gara safar atau gara-gara sakit. Cuman safar dan sakit ini bukan poinnya. Yang jadi poin itu uzurnya, air kagak ada, gitu. Karena orang sering menganggap kalau safar boleh tayamum. Enggak boleh. Safar tuh penyebab yang biasa air kagak ada. Tapi kalau lagi safar air ada, nggak boleh dia tayamum, begitu. Safar biasanya, karena zaman dulu kan orang model safar begitu. Zaman apa namanya? Kalau kata orang kampung, zaman Cibenen kata begitu. Zaman Kebenen orang kan safar tuh bawa gandolan kain.
jalannya juga kiri kanan hutan kan begitu, sumber air jauh, rumah pemukiman kagak ada. Sekarang orang safar pada pakai mobil, pakai pesawat, kan ya, safar. Cuman kondisi air kagak ada tuh ya jarang terjadi kan begitu. Apa namanya? Kayak apa istilahnya? Yang zaman dulu orang kalau nyari lagi safar istirahatnya di mana? Ya di masjid gitu. Kalau sekarang kagak. Orang masjid dibuka 24 jam, promol hilang kan gitu. Promol hilang, apalagi tuh ampli hilang gitu. Di Masjid Darut Tauhid Jakarta situ di mana Pasar Santa. Itu beberapa kali tahu gak yang hilang apaan? Yang hilang itu penutup toilet duduk tuh. Jadi toilet duduk tuh ada tutupannya tuh. Itu hilang, sering berapa kali tuh. Jadi toilet duduknya hilang, itu tutupnya sama tutup airnya itu. Kan di belakang tempat duduk ada airnya tuh. Nah, itu tutupnya hilang. Itu. Jadi kita sih pengen sebenarnya masjid kayak zaman dulu jadi pusat apa namanya, bukan cuma pusat ibadah, jadi pusat informasi, disambut tamu kan, menyambut ada tamu datang kita kasih ya kan. Cuma lingkungan kita nih nggak 100% aman, jadi mesti ada yang jaga 24 jam. Nah orang yang jaga tuh kan punya anak, punya bini kan gitu ya, masa ya dia jaga 24 jam kagak kita gaji kan, begitu gaji. Kira-kira jemaah yang dulu teriak-teriak buka tuh masjid 24 jam gitu, masa masjid dikunci, mau gak gaji itu yang jaga 24 jam itu? Kan 24 jam gak mungkin seorang itu yang jaga, minimal 3 orang kan begitu, sip-sipan 24 jam dibagi 3 gitu. Lalu ini yang jaga apa yang dia harus jaga, job desk-nya. Kemudian apa yang harus di apa namanya, di apa istilahnya, yang mana yang perlu dikunci gitu. Kita jadi orang yang ngurusin musola, ngurusin masjid kan ngerasa begitu. Ngerasa gitu, orang teriak-teriak masjid ditutup, udah jam 9 tutup gitu. Dia ngomong begitu kan ke masjid jarang tuh gitu. Kan ya, itu kudu dijaga 24 jam. Ada yang jagain, yang jagain kudu digaji. Masjid jemaahnya 300, kotak amal jarang jalan gitu. Mau gaji security dari mana? Maksudnya begitu. Nah kan itu kan sering di apa namanya, digembor-gemborin sama media sosial bahwa masjid itu harus begini. Bener, masjid ideal begitu. Cuman kita tinggal di lingkungan yang belum ideal amat begitu. Belum ideal amat. Jangan malam yang orang kagak kelihatan, Jumatan yang orang kelihatan hilang sendal tuh gitu. Padahal Jumat terang itu orang lihat, sepatu hilang tuh kan ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang gedek juga tinggal orang begitu, dia kagak tahu emang gampang ngurusin musola. Ngurusin masjid emang gampang nih kata dia begitu. Jadi zaman dulu tuh musafir begitu, susah dapat air, maka disebut di sini nih dengan gara-gara safar. Tapi poinnya bukan musafir, poinnya tuh air kagak ada gitu. Air kagak ada. Kalau airnya ada, walaupun musafir dia wajib wudhu. Itu yang pertama. Udah dapat nih poin yang pertama bahwa air itu tidak ada. Nah, yang kedua, syarat sahnya tayamum wa dukhulu waqti shalah. Masuknya waktu sholat. Artinya kalau belum waktunya air kagak ada nih. Jam 10 pagi air kagak ada, kering begitu. Ntar kok sholat dulu bagaimana ya? Wajib bagaimana? Ya nggak usah dipikirin. Yang penting ntar sholat zuhur datang waktu air lihat lagi. Jadi kalau sekarang belum masuk waktu kita udah tayamum, kagak sah tayamum kita. Jadi tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Bahkan waktu sholat masuk pun nggak langsung boleh tayamum. Ada syarat tertentu lagi. Jadi kata Imam Nawawi itu
lebih baik sholat di akhir waktu dengan wudhu daripada sholat di awal waktu dengan tayamum. Jadi masih mending sholat pakai wudhu tapi di akhir daripada di awal waktu pakai tayamum. Artinya kita datang waktu sholat nih, kemudian kata orang bentar lagi pagi, kira-kira jam 1:30 ini mobil air datang. Gitu. Bener gak? Bener, emang biasanya jam 1:30 datang. Oh, kalau emang ada kemungkinan besar mobil air datang jam 1:30, ya udah sholat zuhur jam 1:30 aja, jadi nunggu air datang. Itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada kepastian, orang tinggalnya nggak tahu di mana begitu, nggak ada kepastian air di mana, nggak tahu, dia bukan orang yang tinggal di situ, lalu tidak ada informasi apa ada air atau enggak, ya maka dia tayamum lah, karena kemungkinan air nggak ada. Tapi kalau kita di kampung sendiri, nah kemungkinan air kan banyak, entah dari tetangga yang masih punya toren gede kan gitu. Jadi ada rumah yang torennya kan sampai 3, banyak, simpanan air banyak kan begitu. Jadi itu harus nunggu waktu-waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat orang sudah tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Sebab tayamum itu tidak mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Dia cuma darurat untuk boleh sholat aja. Karena dia darurat hanya untuk boleh sholat, maka tidak boleh kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Begitu. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma'i, yaitu mencari air tuh. Air kagak ada. Yang kedua, waktu sholat udah masuk. Yang ketiga nih syaratnya nih, air nggak ada Ustaz. Ya udah yang kedua, waktu sholat udah masuk. Yang ketiga, nyari udah belum? Jangan nyari dulu. Tolabul ma itu mencari air. Nah, berapa jarak mencari air? Kata Imam Syirazi itu punya kitab namanya Al-Muhadzab. Nyari air itu sekitar 100 hasta berangkat sama pulang. Jadi 100, kira-kira 200 hasta. 200 hasta itu kira-kira 100 meter. Jarak 100 meter di sekitar kita. Kalau itu yang wajib nyarinya segitu. Lebih dari itu nggak wajib kita cari. Lebih dari, artinya kalau udah 100 meter kita jalan, kemudian kita balik, nggak ada air, ya udah kayak gitu. Nah, tapi ada penjelasan yang ada kitab namanya Kifayatul Akhyar. Dia bilang gini, jadi ada yang namanya wajib jalan, wajib nyari begitu. Itu 100 hasta tuh kira-kira. Jadi 100 sampai 150 hasta. Itu wajib nyari. Atau jatuhnya jadi 100 sampai 150 meter. Nah, tapi kalau ada kepastian air yang jaraknya dekat itu 3 mil kurang. Ini kita udah nyari nih, 150 meter udah nyari. Ditelepon sama teman kita, Ji, air kagak ada. Iya, mau wudhu kagak bisa nih. Ke rumahnya aja, air banyak. Jadi gitu. Kalau jarak itu kan pasti tuh, ada airnya pasti. Kalau jarak air itu pasti ada dan jaraknya 3 mil atau kurang. 3 mil itu berapa tuh? 3 mil kan 1 mil kira-kira 1,5 kilo banyak. Jadi kalau 3 mil itu ya berarti 4,5 kilometer begitu. 4,5 kilometer. Kalau dia datang ke situ, waktu sholatnya masih cukup, wajib dia datang begitu. Sebab airnya ada pasti, begitu. Airnya ada pasti. Tapi kalau jaraknya jauh, lebih dari 3 mil, dia nggak wajib datang. Nggak wajib datang. Jadi Imam Kifayatul Akhyar itu bikin 2 ketentuan. Jadi wajib bergerak, kemudian wajib nyari
nyari tahu. Kalau dapat informasi bahwa ada air yang jaraknya kurang dari 3 mil dan datangnya ke situ tidak menghabisi waktu sholat, wajib dia datang begitu. Tapi kalau ke situ malah sholat waktu sholatnya beres, ya usah, tayamum aja sekarang begitu. Jadi tayamum kalau memang sekiranya waktunya sudah tidak cukup. Jadi intinya air itu harus dicari. Harus dicari. Kira-kira tadi 100 biro itu 100 hasta ya kira-kira 50 meter. Jadi kalau bolak-balik jatuhnya 100 meter lah begitu. Itu harus wajib mencari. Kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Wa ta'adzuru istimalihi. Ada nggak ada air, entah nggak ada air hakiki atau syar'i. Yang kedua masuk waktu sholat. Yang ketiga sudah nyari. Yang keempat air ketemu nih, tapi tidak bisa digunakan. Ta'adzur itu sebab ada nyawa yang mesti diselamatkan. Itu namanya ta'adzur. Airnya ada, cuman nggak bisa. Sebab kalau kita pakai, ini orang jadi gagal minum. Jadi ta'adzur itu maksudnya tidak bisa digunakan sebab ada hajat yang lebih tinggi. Apa hajat yang lebih tinggi? Keselamatan nyawa, gitu. Jadi kan ada tuh namanya maqasidus syariah kan ya. Tujuan syariat diturunkan oleh Allah ini punya tujuan. Tujuannya dirangkum jadi 5. Pertama menjaga jiwa, yang kedua menjaga agama, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga harta, yang kelima jaga kehormatan. Karena Allah menurunkan hukuman secara pasti di dalam Al-Quran, tidak jadi bahan istihad ulama, tapi Allah tetapin untuk pelanggaran 5 jenis ini. Orang yang melanggar ketetapan penjagaan jiwa dikisos, orang yang bunuh dikisos, dibunuh lagi. Orang yang melanggar kehormatan agama dieksekusi, kan ya, dieksekusi hukumannya. Allah yang bilang dalam Al-Quran, orang yang melanggar penjagaan akal, contohnya apa? Mabuk, akalnya kan dicederai gara-gara dia mabuk. Hukumannya apa? Cambuk, kan ya. Allah yang netepin itu, Nabi SAW yang nyebut. Kemudian harta dia melanggar ketentuan syariat, bahwa syariatnya menjaga harta. Mencuri, hukuman mencuri kan Allah yang sebutin, potong tangan. Kemudian dia mencederai kehormatan. Orang yang berzina, orang yang memperkosa, hukumannya rajam. Kalau udah nikah, kalau masih bujang, masih perawat, hukumannya cambuk. Jadi syariat ini datang dan disimpulkan oleh ulama bahwa semua syariat ini untuk menjaga 5. Nah, urutan pertama tuh jiwa duluan. Jadi banyak ulama yang nomor 1 menjaga jiwa, menjaga agama tuh nomor 2. Jadi alasannya sederhana, kalau jiwanya tidak dijaga, maka tidak ada yang bisa menjalankan agama. Ini kan tayamum nih untuk hajat agama, hajat ibadah. Tapi di atas itu ada hajat nyawa. Maka kalau udah ketemu air, tapi air kita pakai wudhu, akhirnya kagak minum, yang itu malah membahayakan nyawanya, tayamum, itu air buat minum, begitu. Tapi syaratnya nih kata ulama, ini untuk minum makhluk yang punya kehormatan. Makhluk yang punya kehormatan. Jadi ada 5 makhluk ini di atas muka bumi, ada 5 makhluk yang tidak punya kehormatan. Artinya kalau dia mati biarin begitu, nggak apa-apa. Jadi dia Allah angkat kehormatan. Allah udah ngasih kehormatan bagi dirinya, tapi dia rusak. Jadi ada 5 makhluk. Pertama babi, gitu. Jadi babi itu kalau dia mati biarin. Ada orang Muslim naik motor melindas babi mati, dalam syariat nggak ada ketentuannya dihukum. Kan kalau di Indonesia dilaporin, di kriminal tuh jatuh. Jadi ada babi. Ini misalnya kita lagi di musafir, air nyari kita ketemu air, kita mau wudhu
babi ngedeketin, dia mau minum. Mana yang kudu diselamatin? Sholat kita apa ngasih minum babi kira-kira? Sholat, sebab babi itu makhluk yang tidak punya kehormatan di dalam syariat. Yang kedua ada namanya al-kalbul akur. Al-kalbul akur tuh anjing, bukan anjing umum, anjingnya tuh kayak anjing liar. Jadi anjing yang tidak punya tuan, dia liar. Pokoknya dia memangsa banyak orang, termasuk mangsa hewan-hewan lain. Jadi anjing liar, al-kalbul akur. Tapi kalau anjing yang makluf, anjing jinak yang dimiliki oleh banyak orang itu punya kehormatan, begitu. Dia bukan kalbul akur. Nah, yang ketiga makhluk yang tidak punya kehormatan adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan kewajiban sholat itu gak punya kehormatan. Kita musafir nih, mau sholat, wudu, air nyari kita, ketemu air, cuma dikit Pak. Teman kita kehausan, gitu. Cuma teman kita ini kagak pernah sholat, muslim dia mah kagak sholat. Gitu. Itu dalam pandangan syariat orang kagak sholat tuh gak punya kehormatan. Tadi dibilang di awal, tidak punya kehormatan tuh matinya biarin begitu. Maksudnya nyawanya tuh tidak dihormati. Karena dalam ketentuan fikih itu orang yang tidak sholat tuh entah dia karena malas atau karena mengingkari kewajiban, dua-duanya kan hukumannya dieksekusi. Orang yang sholatnya ogah dilaporin dieksekusi. Tapi muslim nanti dimakamin di pemakaman muslim, disolatin, dimandiin. Tapi kalau dia kagak sholatnya gara-gara mengingkari kewajiban, gue sih bilang kalau sholat mah kagak wajib. Ya begitu. Ini jatuhnya murtad. Kalau murtad ya dieksekusi juga, cuman nanti tidak dikuburkan di pemakaman muslim karena murtad gitu. Tapi dua-duanya sama-sama dieksekusi. Yaitu cuman itu tadi. Ini ranah pengadilan. Orang sipil kagak boleh melakukan itu. Nah, jadi makhluk yang tidak dihormati babi, anjing gila, anjing liar, orang yang tidak sholat. Yang ketiga, yang keempat orang murtad, keluar dari agama Islam, kan dieksekusi hukumannya. Yang kelima orang yang pezina, muhson, zina, udah kawin tapi zina, itu dia nggak punya kehormatan. Kan kalau udah kawin dia berzina, hukumannya diranjang. Jadi kita ada 5 nih makhluk nempel sama kita. Kita nyari air, ketemu air. Kalau kita pakai wudu, teman kita nih kagak minum, cuma teman kita nih orang kagak sholat, atau orang murtad, mending dia kagak hidup daripada kita kagak sholat. Begitu maksudnya. Karena di dalam syariat dia nggak punya kehormatan. Tapi kalau kita punya makhluk yang dalam syariat dia punya kehormatan, ini kalau aneh wudu, burung aneh kagak minum Ustaz. Nah, kasih burung nggak apa-apa gitu. Burungnya jadi tiap pagi dia nginiin burung ada 15 sangkar gitu. Kan banyak tuh. Ini jatah minumnya nih sehari nih satu panci. Ketemu ada air sepanci, dipakai wudu, burung kagak minum. Kagak pakai kalau dipakai minum burung kita kagak. Mending mana? Selamatin nyawa burung itu lebih utama. Jadi kita sholatnya pakai tayang. Sebab burung ini makhluk yang dihormati. Burung, ayam, kambing, sapi, teman saudara muslim kita yang yang sholat 5 waktu, itu seluruh makhluk dihormati kecuali 5 yang tadi. Seluruh makhluk di atas muka bumi itu punya kehormatan dalam syariat kecuali 5 tadi. Babi, anjing gila, orang kagak sholat, orang murtad, sama orang pezina yang udah kawin, pezina musuh, begitu. Jadi ketika nggak ada air nih, udah masuk waktu sholat nih, udah nyari, ketemu air, tapi ternyata ada yang kehausan. Berarti kan ada hajat yang lebih tinggi daripada ibadah, yaitu menyelamatkan nyawa. Tapi syarat itu tadi bahwa nyawanya harus nyawa yang dihormati, yaitu seluruh makhluk kecuali yang 5 tadi. Jadi keselamatan nyawa itu di atas
agama. Makanya dulu kan waktu COVID tuh banyak kan orang kiai-kiai juga bilang tidak boleh dah kagak Jumatan gara-gara COVID ya. Gara-gara COVID sebab nyawa katanya begitu. Padahal yang kagak Jumatan tuh hari Sabtu diajak mancing jalan juga itu begitu. Ada di sana pemancingan banyak yang kagak tutup, rame juga. Rame juga mancing mau jalan terus gitu. Jadi apa namanya, intinya tuh syariat kita ngatur bahwa keselamatan jiwa tuh di atas. Puasa tuh kan ibadah. Tapi kalau justru puasa malah membahayakan nyawa, puasa bukan lagi jadi ibadah, malah bisa jadi haram hukumnya kan begitu. Kan ya. Apalagi banyak hal-hal tuh yang di dalam syariat tuh dikedepankan keselamatan nyawanya begitu. Sampai ada apa tuh yang orang dulu tatoan kan ya, dulu tatoan katanya nggak bisa dihapus kecuali disetrika gitu. Itu kagak boleh, nyetrika itu malah mengancam nyawa. Kalau emang tidak bisa, nggak ada cara kecuali pakai setrika, nggak usah disetrika, biarin sholat begitu. Cuman kan sekarang ada caranya tuh, ada yang namanya pakai apa tuh? Pakai laser kan begitu. Ini tato yang tato zaman dulu ya, bukan tato yang sekarang tiba dia gambar di atas kulit. Kalau gambar di atas kulit mah itu tinta di atas kulit mah nggak ada masalah. Jadi bukan tato apa namanya, bukan tato yang dimaksud. Tato tuh yang dia nusuk kulit kemudian darahnya terangkat. Jadi di atas kulit apa? Jadi ada 3 lapis tuh. Kulit luar, kemudian ada darahnya, baru kulit dalam. Itu yang disebut tato itu. Itu kan yang menghalangi wudhu itu dia. Tapi kalau timbang tinta doang, itu ya nggak apa-apa sih. Kayak orang main ke tempat wisata kan sekarang ditempel. Gitu. Begitu itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang jadi masalah tato itu harus disetrika kan zaman dulu kata gitu. Maka jangan gak boleh disetrika, justru mengancam nyawanya. Begitu. Jadi lebih baik tidak perlu disetrika, berjalan sebagaimana biasa, insya Allah diterima taubatnya. Tapi kalau ada cara lain, maka harus itu ikutin cara itu. Sekarang ada namanya hapus tato pakai laser begitu. Jadi itu ketetapan syariat. Enggak yang katanya kalau wajib dipikirnya, enggak. Kalau kewajiban ini justru membahayakan nyawa, kewajibannya jadi gugur begitu. Sholat, puasa, termasuk kan wudhu. Kalau wudhu justru membahayakan karena dia lagi sakit nggak boleh kena air, ya maka wudhu menjadi haram akhirnya. Malah akhirnya ganti jadi tayamum begitu. Jadi itu yang keempat, ya. Yang kelima apa di situ? Awat turab. Di sini ada wazuhu ba'da turab. Wazuhu ini kalau di kitab-kitab enggak ada. Emang di sini nih salah ini apa kelebihan catatan. Jadi yang benar langsung wat turabu tahir dan syarat sahnya. Jadi air kagak ada, sholat waktu udah masuk, nyari airnya udah dilakuin, kemudian tidak bisa dipakai sebab ada hajat yang lebih darurat. Yang kelima, turab, yaitu tanah yang dipakai, tahir, tanah yang suci, lahu gubarun, yang dia punya gubar. Gubar itu debu. Jadi tanahnya bukan tanah kering yang kan ada tuh tanah yang meletak tuh. Saking keringnya dia meletak. Nah, itu kan di atasnya kagak ada gubarnya, nggak ada debunya. Itu nggak bisa dipakai. Jadi tanah yang biasa, tanah yang kayak kita kebanyakan tuh, yang kalau kita tempel ada eres-eresan tuh yang nempel. Maka tanah yang lagi becek nggak bisa. Tanah yang becek tuh, atau tanah yang masih lempung, tuh lempung. Nah itu kan gubarnya kagak ada tuh. Itu tanah doang. Jadi becek, lempung, maka ditungguin sampai kering begitu. Tanah yang lahu gubar, tanah yang punya gubar itu debu. Jadi eres-eresan lah gitu bahasa kita.
Jadi tanah yang klinis, tanah klinis itu yang kayak tanah yang meletak-meletak tuh nggak bisa. Gitu. Wa turabu thahir, tanahnya suci dan tanah itu punya gubah. Begitu. Maka kalau tanahnya tidak suci, misalnya tanahnya bekas gupakan babi misalnya begitu, nggak bisa cuma gitu. Atau tanahnya dikencingin kucing, nah, itu nggak bisa tuh. Nah, tanahnya bagian itu dikencingin kucing atau tanahnya diberakin kucing, berarti belum suci. Jadi, tanahnya suci, pokoknya tidak tercampur najis. Itu dan ini disebutin tanah, emang kudu tanah. Ini mazhab Syafi'i begitu, kudu tanah. Jadi nggak boleh kita tayamun pakai ini nih, tembok. Ini tembok bukan tanah. Sebab kan kalimat yang disebut di dalam Al-Quran itu fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu sha'idan. Sha'idan itu sha'id itu apa-apa yang menempel di atas tanah, itu namanya sha'id. Maka kalau bukan di atas tanah, kata ulama Syafi'i, nggak bisa kita tayamum. Gitu, harus di atas tanah. Makanya dulu kita punya guru tuh itu menganjurkan setiap rumah itu punya toples isinya tanah begitu. Jadi toples diisiin tanah, ntar kalau waktunya air kagak ada, dia tinggal gelar karpet begitu, gelar plastik, tanah yang udah ditoples tuh ditumpahin, tayamum dah di situ gitu. Karena kan dia nggak bisa tayamum di atas keramik di tembok, maka dia bawa tanahnya. Jadi tanah yang udah dipakai buang, nah ini sisanya masih ada simpan. Gitu. Sebab memang syaratnya harus tanah. Itu mazhab Syafi'i begitu. Tapi mazhab yang lain, kayak Imam Malik, Imam Abi Hanifah, itu boleh tayamum pakai tembok, tiang, batu, pohonan. Pokoknya semua yang masih punya kemungkinan tertempel debu tanah. Kan debu ini di atas tanah nih. Lalu kan kemudian dia kena angin naik tuh. Nempel di tembok, nempel di batu, nempel di tiang, bahkan nempel mungkin di baju teman-teman kita begitu. Maka kalau ini ada kemungkinan debu terbang ke area tersebut, boleh tayamum begitu. Tapi kalau Syafi'i enggak. Kalau Syafi'i kudu tanah, sebab kepastian debu di tanah itu 100% ada. Tapi kalau debu di tembok tuh kepastiannya masih kira-kira gitu. Kenapa? Iya. Kalau Syafi'i tetap tidak bisa itu. Tidak bisa, harus di atas tanah begitu. Nah, mazhab Imam Malik, Imam Abi Hanifah memang boleh, itu tadi syaratnya, kemungkinannya itu sangat tinggi. Kalau kemungkinan debu nempel di situ sangat tinggi, boleh. Tapi kalau kemungkinannya cuma 50-50, ya cari yang kemungkinannya sangat tinggi. Gitu. Makanya itu tadi tuh orang nyuruh toples ditaruh tanah, gitu. Nanti kalau udah ini tayamum, gitu itu syaratnya. Fa'in ada tulisannya kan ya, fa'in khalatahu jisun, kalau tanah itu atau gubar itu bercampur jisun itu semen, tahu nggak? Semen, bubuk semen. Jadi dia bercampur, mungkin tanahnya itu tanah apa tuh yang dari bahan baku semen nyampur begitu, auromlun atau bercampur pasir, lam yajuz, maka tidak sah, nggak boleh. Jadi harus tanah yang di atasnya ada debu, tidak bercampur semen, tidak juga bercampur pasir, begitu. Itu syaratnya begitu. Itu 5 nih. Kalau 5 ini terpenuhi, orang boleh kemudian melaksanakan tayamum. Wa faraiduhu, dan rukun tayamum ini sekali lagi nih. Arba'atu asya, ada 4 perkara. Rukunnya, maksudnya teknis cara ngerjain tayamum. Pertama an-niyah, yaitu niat. Niat tayamum bukan
ngangkat hadas, tapi niatnya tuh biar boleh sholat. Nawaitu tayammuma, saya niat tayamum listibahati sholat, untuk boleh sholat, bukan untuk ngangkat hadas. Tayamum nggak ngangkat hadas. Jadi ketika orang tayamum dia boleh sholat, tapi hadasnya masih ada. Maka nanti ketika air datang dia wajib wudu untuk mengangkat hadasnya. Jadi niatnya itu untuk membolehkan sholat. Niatnya bareng sekalian sama nepok tanah gitu. Kemudian yang kedua mas'ul wajhi, mengusap muka. Muka nih dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, kuping ketemu kuping. Jadi muka. Ngusapnya bisa modelnya ini dua ditepok. Dia bisa begini kayak wudhu biasa, diputer atau atas bawah. Begitu. Pokoknya tepok. Jadi satu tepokan untuk satu. Jadi nggak bisa satu tepok buat tangan sekalian. Jadi satu tepok. Nah di dikeprok-keprok tuh kalau kira-kira tanahnya itu banyak batu kecil. Jadi batu-batu kecil yang kalau kita nanti tempelin ke muka nanti pada sakit. Tapi kalau tanahnya halus begitu nggak perlu. Jadi begini nih dikeprok karena ada batu-batu kecil, kerikil kecil. Tapi kalau ininya tanahnya halus begitu kita tepok-tepok jatuh semua, debunya hilang lagi. Jadi kita tepok, nggak usah dikeprok-keprok lagi, langsung ke begini. Nah jadi dari sini niat nawaitu tayammum, saya niat tayammum untuk boleh sholat. Begitu. Nah itu muka. Yang pertama muka. Wal yadaini, dan yang ketiga rukun yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini, sekalian. Ma'atu artinya sekalian, al mirfaqaini sikunya juga. Jadi kalau tangan begini, sebenarnya tayamum mah yang penting ini tangan kena debu aja begitu. Jadi orang mau tayamum begini nih, ini tepok. Begini juga boleh. Jadi tepoknya berkali-kali begitu, nggak apa-apa. Cuman kan mubazir kan begitu. Nah, maka biar sekali tepok nggak mubazir, ulama ngajarin. Ini misalnya tangan kiri yang mau diusap, ini tangan kanan nepok. Nah ini dibagi tiga nih, jari jemari, kemudian telapak tangan bawah sama jempol, gitu. Dibagi tiga. Nah jari jemari ini ngusap bagian belakang tangan. Jadi dari ujung sini pakai jari jemari. Geser terus sampai bawah siku. Sikunya kena. Habis sikunya kena, bagian telapak tangan bawah megang bagian dalam tangan. Terus diusap sampai ketemu pergelangan. Nanti jempol ketemu sama jempol. Begitu. Karena ini udah kiri, ini udah yang kedua. Ya, tapi kalau yang pertama kan enggak tuh. Nanti usap dulu baru gitu. Jadi sebenarnya itu sunnah afdalnya begitu, supaya satu kali tepok satu tangan. Tapi kalau mau berkali-kali juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayak wudhu. Jadi wudhu satu kali bilasan beres kan, bagus tuh, nggak mubazir. Tapi kalau ada orang yang mau begitu berkali-kali, ya kan jadi mubazir. Sah wudhunya cuman makruh. Tayamum juga sama. Sebenarnya sekali tepok beres. Cuman kalau dia berkali-kali tayamum sah. Cuman kurang afdol. Sama muka juga begitu. Tepok lagi. Nggak apa-apa. Cuman jadi makruh hukumnya gitu. Wat tartib, dan yang keempat adalah tertib, yaitu berurutan. Jadi muka dulu baru tangan. Jadi mazhab Syafi'i dua. Nanti ketemu orang-orang yang mungkin mempelajari pandangan Hambali, mazhab Imam Ahmad, itu tangan cuma sampai pergelangan doang. Jadi dan itu sekali tepok buat dua, muka sama tangan. Jadi satu, kemudian habis itu begitu doang. Yang begini nih itu Hambali. Syafi'i gak begitu.
Kalau Syafi'i satu tepok satu muka, satu tepok lagi buat kedua tangan. Begitu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjuti pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Oh begini, ya begitu. Hah? Iya biar pada jatuh begini. Sebenarnya gini juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman takutnya kalau begini jatuh ini nyampur, artinya takutnya yang di sini pindah ke sini semua atau sebaliknya. Jadi dua-duanya ini jadi kagak punya. Oke? Ada lagi? Mana dulu? Apa aja? Pakai bangku. Dulu tuh ada. Jadi dulu bukan dulu ya, sampai sekarang juga videonya masih ada tuh. PP Muhammadiyah itu mengeluarkan video soal tayamum di pesawat. Tayamum pakai bangku pesawat. Iya, sebab PP Muhammadiyah tidak mengikuti ketetapan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Jadi mengikuti pandangan selain mazhab Syafi'i yang membolehkan tayamum dengan seluruh benda yang mungkin berterbangan debu kepada itu, begitu. Jadi sah-sah saja. Cuman kalau kata Syafi'i gimana? Kalau kata Syafi'i orang di atas pesawat gimana Ustaz? Cari air. Harus cari air. Kalau beneran nggak bisa, sebenarnya bisa Ustaz. Ini cuma satu pesawat jemaah umroh semuanya. Gitu. Kalau semuanya pada wudhu, ini turbulensinya tinggi banget, bahaya. Gitu. Berarti sholatnya ya udah nggak usah pakai wudhu. Sholat di atas pesawat tanpa wudhu. Terus gimana Ustaz? Ya nggak gimana-gimana. Ntar turun kodok sholat yang tadi di pesawat. Kenapa harus dikodok? Sebab dilaksanakan tanpa wudhu dan juga tidak sujud secara sempurna, begitu. Jadi jatuhnya jadi sholat li hurmatil waqti. Kalau hambali kan enggak, hambali itu sholat di pesawat sah, begitu. Jadi nyampe di Jeddah, nyampe di Madinah nggak perlu diqodho. Dan itu kan kebanyakan teman-teman salaf itu mutawifnya travelnya kan tidak pernah mewajibkan sholat qodho setelah turun dari pesawat. Sebab apa yang dikerjakan di pesawat itu sah, kata Imam Ahmad begitu. Jadi sholat di pesawat tuh di atas kendaraan tetap sah. Jadi nggak pun. Kalau kita Syafi'i enggak, sebab sholat itu punya rukun, berdiri, ruku, sujudnya kudu nempel. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Beliau sholat di atas unta tuh. Tapi kata Sayyidina Jabir, kalau Nabi pengen sholat fardu, Nabi Muhammad turun. Gitu. Kan orang nanya, ngapain turun ya? Kan sholat di kendaraan udah dikerjain sama Nabi. Enggak, itu sholat di kendaraan itu sholat sunnah. Kalau dia mau sholat fardu turun, oh berarti sholat fardu beda kayak sholat sunnah. Harus nempel itu sujudnya di atas tanah. Rukunya harus benar begitu. Makanya ulama Syafi'i bilang begitu. Sholat yang boleh kagak ngadep kiblat, satu sholat peperangan, yang kedua sholat sunnah di kendaraan. Boleh nggak ngadep kiblat. Tapi kalau sholat wajib nggak ada alasan itu. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, sholat li hurmatil waqti, nanti nyampe lokasi yang dia bisa sholat benar, ulang sholat yang tadi. Begitu. Sebab kita nggak punya contoh dari Nabi Muhammad sholat wajib di kendaraan. Padahal Nabi Muhammad sholat di atas kendaraan. Cuman yang di kendaraan itu sholat sunnah. Nah kalau mutawif travel yang kayak orang Nahdiyin, yang Nahdiyin juga nggak semuanya, banyak juga si Ustadz Nahdiyin kagak pada baca kitab fikih kan, gitu. Nyampe soalnya begitu sama gitu. Kalau kemarin kita bilang dari awal, Bapak Ibu, ini kita naik pesawat jam sekian, berarti nanti ketemu di atas pesawat ini ada dua sholat, ada zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar kita kerjakan
di atas pesawat secara lihurmatil waqti. Nanti sampai Jeddah kita kodok lagi tuh sholat zuhur asar. Kita bilang dari awal gitu. Pulangnya juga sama. Ini kita naik pesawat jam sekian, berarti di pesawat tuh kita dapat waktu sholat tuh satu sholat subuh. Nah, itu tidak mungkin, tidak bisa kita kerjakan dengan baik, dengan sempurna di pesawat. Maka nanti sampai Soekarno Hatta, sebelum kita ambil bagasi, kita sholat subuh dulu. Begitu. Ntar Ustaz nyampe Bandara Soekarno kan 2 jam 9 pagi, kita sholat subuh. Iya, sholat subuh kita kodok. Sebab tadi di pesawat sholatnya belum dikerjakan dengan baik. Begitu. Jadi sebenarnya yang namanya orang awam mah ngikutin gurunya aja. Kalau kata gurunya udah tayamum di pesawat, tayamum di pesawat. Ayolah begitu. Lah ntar gimana? Ya tanggung jawab gurunya, tenang aja. Orang kita tinggal ngikut doang kan gitu. Nah, cuman bagi orang yang mengerti enggak mesti ikut-ikutan, dia harus harus paham begitu. Karena saya diminta untuk jadi ketua rombongan, ya saya bilang begitu. Nah, jadi kalau nanti satu waktu ketua rombongannya bilang beda, ya tinggal ikutin ketua rombongan. Namanya juga ngikut kan. Namanya juga orang kagak tahu kan, begitu tinggal ngikut aja. Artinya kalau saya Ustaz di satu kelompok sama satu kloter sama yang tayamumnya di pesawat, ustadznya nyuruh begitu, ikutin aja. Emang ada fatwanya kok gitu. Jadi waktu itu ibadah kita tanggung jawabnya sama ustadz fulan begitu. Jadi itu cukup begitu. Tapi kalau kita saya ngerasanya nggak serak nih kalau begini, ntar nyampe lokasi saya mau kodo dah, ya nggak apa-apa juga begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Tadi katanya terkawal ini kalau misalkan pasti juga ada ini misalkan di mobil kan tadi kan syaratnya kan harus kalau sekarang kan mudah gitu ya itu dengan air gitu ya dari perjalanan. Nah ini kan masalahnya kalau misalkan kita di perjalanan macet gitu ya. Dan setelahnya tempat itu kan kita dari tempat itu apa yang kita nggak tahu. Itu apa kita harus 5 orang gitu ya untuk satu dari air gitu ya. Karena ada pertanyaan itu kan tayang itu kan sangat sedikit nggak ada air gitu ya. Ya misalkan juga di tol lah gitu ya. Di tol. Nah itu kan perlu waktu juga tuh. Tapi kita harus cari air di mobil-mobil yang ada di sekitar tol juga. Iya. Iya kan berarti kondisi kita itu tidak memenuhi syarat tayamum. Karena kita tidak mungkin punya kondisi untuk mencari. Karena kita sedang dalam perjalanan di tol yang nggak mungkin kan kita berhenti maka karena syaratnya tidak terpenuhi, maka tayamumnya tidak berlaku. Kalau tayamumnya tidak berlaku, air juga nggak ada, ya berarti kondisinya sholat lihurmatil waqti. Jadi sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum untuk menghormati waktu sholat. Lalu setelah sampai lokasi kita ulang sholat yang tadi. Tapi kalau dia musafir, mestinya dia memanfaatkan jamak sholat itu tadi. Dia musafir, datang waktu zuhur di tengah jalan, air susah, nyari tayamum juga nggak bisa. Aneh kan musafir, ntar dah asarnya sholat bar gitu. Ternyata sampai datang waktu asar dia sudah keluar dari tol, maksudnya sudah dalam kondisi yang mungkin nyari air. Berarti kan nggak ada masalah tuh. Ini kan menjadi masalah kalau ketika waktu asar pun masih dalam kondisi yang tidak memenuhi itu tadi, nggak memenuhi syarat untuk mencari. Ya akhirnya ya sholat dihormati waktu. Sholat tanpa wudhu di dalam mobil begitu ya sholat. Tentu kalau dia nyetir kan nggak bisa gitu. Sholat sebagai penumpang, nanti sampai lokasi dia kerjakan pulang sholat yang tadi dikerjakan di dalam mobil, sebab sholat di dalam mobil itu namanya sholat lihurmatil waqti begitu. Oke? Satu lagi ya. Mungkin ini nggak ada hubungan dengan tayamum atau hubungan dengan
tadi manusia yang di apa tadi ini ada suatu lingkungan di situ ada orang non muslim meninggal, tapi lingkungannya itu muslim semua. Apakah itu kita wajib menguburkan atau sesuai dengan apa gitu ya? Iya. Ya, saya kira itu. Jadi wajib itu. Jadi kita tuh punya kewajiban kepada lingkungan kita. Salah satunya dengan berbuat baik. Maka ketika ada orang non-muslim di tengah lingkungan kita meninggal dunia, maka kita wajib memberikan bantuan. Tentu sesuai dengan bagaimana agamanya menuntun dia. Maksudnya tuntunan agamanya ini kalau orang meninggal kudu diapain? Oh, kudu dikuburnya di mana? Ya kita arahkan. Kita bantu dia, keluarganya untuk sampai pada misalnya harus disemayamkan dulu di rumah, kan biasanya ada rumah duka tuh, rumah duka tertentu. Ya kita tolongin, kita bantu, gak punya ongkos kita ongkosin. Jadi kewajiban kepada sesama emang wajib wajib ditunaikan. Jadi jangan yang cuek-cuek aja. Biarinlah orang non muslim ini kan. Jadi kalau memang tentu kalau dia butuh bantuan begitu ya. Nah kan kita juga terikat dengan hukum syariat, bahwa salah satu hukum syariatnya kita tuh tidak boleh mengiringi jenazah non muslim di belakang. Jadi kalau kita mau ngiringin kita di depan. Alasannya kata sebagian ulama supaya jatuhnya tuh kita ngebelakangin gitu. Jadi bukan menghadap. Karena menghadap tuh seperti memberikan penghormatan. Jadi kita di depan mengiringi begitu. Dan tidak perlu mendoakan keselamatan akhirat. Jadi yang kita doakan keluarganya saja. Nah, jadi kan kita mendoakan non muslim untuk hajat dunia boleh. Orang non-muslim nikah kita doain boleh. Orang non-muslim lulus sarjana kita doain, kita kasih selamat boleh. Orang non-muslim buka usaha kita diundang, kita doain biar biar lancar boleh. Yang kagak boleh kan mendoakan ampunan serta keselamatan akhirat, kan kagak boleh gitu. Jadi ketika ada orang non-muslim meninggal, kagak usah bilang mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Kagak boleh. Doain keluarganya aja, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Udah beres gitu. Pakai foto siapa tuh? Foto Jokowi kemarin doa di depan paus. Kagak boleh begitu. Jadi kita dituntut oleh syariat untuk berbuat baik walaupun kepada orang yang beda agama. Seukuran ya sampai beres, seukuran kita mampunya dan seukuran batasan yang dibolehkan oleh syariat. Gitu. Oke? Ya. Terkait yang tadi ada dua boleh. Pertama, kalau syaratnya sudah kita lakukan, terus ketemu air, apa kita ulang lagi? Oh iya. Yang kedua, ini terkait kurban. Ya. Kalau ada kolektif sapi, terus di dalamnya itu ada niat akikah, boleh nggak? Terima kasih. Oh iya. Jadi kalau orang udah tayamum, kemudian sholat nih, udah dilaksanakan atau masih lagi dilaksanakan, air ada. Kondisinya pertama, kalau dia lagi sholat atau sudah sholat tapi waktunya masih ada, lagi sholat atau sudah selesai tapi waktunya masih ada, maka wajib wudu, sholatnya diulang. Jadi kalau air ada ketika dia sholat atau sudah sholat tapi waktunya masih ada, wajib diulang sholatnya. Dia harus wudu, wajib diulang. Tapi kalau air ada ketika sudah lewat waktunya, nggak perlu diulang sholatnya. Begitu.
Jadi kondisinya tuh kalau itu tadi lagi sholat atau sudah selesai sholat tapi waktunya masih ada. Waktunya masih ada tuh cukup buat wudhu dan cukup buat sholat. Iya, batalin. Jadi lagi sholat nih, kita ngelihat ada air, begitu. Batalin wudhu, kemudian sholat lagi diulang. Bisa jadi hujan, begitu. Atau sudah selesai sholat, tapi waktunya masih ada. Waktu masih ada tuh cukup buat wudhu sama sholat serakaat. Kalau waktu sholatnya sisa cuma 2 menit, itu kan wudhu juga kagak dapet itu. Jadi kalau udah tinggal sisa waktu masih ada tuh maksudnya bisa wudhu dan bisa sholat minimal satu rakaat begitu. Kalau sholat Jumat diulang dengan catatan masih berkumpul 40 orang itu. Dan imamnya juga ya, imamnya termasuk imam yang tayamum. Gitu. Tapi kalau yang tayamum kita doang, ini jamaah banyak nih masjid Jumatan nih. Cuman yang tayamum kita doang, yang lain udah pada wudhu dari pagi dan maka yang wajib ulang yang tayamum aja begitu. Dan ketika bercampur ada orang tayamum sama kagak tayamum sama wudhu, yang jadi khotib, yang jadi imam harus yang wudhu. Yang tayamum kagak boleh. Jadi tayamum kagak boleh ngimamin orang yang wudhu. Orang yang wudhu yang wajib jadi yang harus jadi imam. Sebab orang yang wudhu kagak mesti diulang, tapi orang tayamum harus diulang. Gitu. Maka orang yang tayamum kagak boleh jadi imam. Kalau di dalamnya bercampur ada yang wudhu. Tapi kalau semuanya tayamum, gitu, imam lagi di mimbar, datang air, wudhu semua udah, wudhu semua ulang lagi tuh rukun semua. Gitu. Tapi kalau nyampur, ada yang wudhu, ada yang tayamum. Maka yang imam khotib kagak boleh yang tayamum, dia yang wudhu. Yang tayamum harus karena yang tayamum tuh punya kemungkinan diulang. Sholat yang punya kemungkinan diulang jangan jadi imam. Gitu. Oke? Kalau dia sendirian tayamum, maka ketemu air udah beres Jumatan, ya gantinya zuhur. Gitu. Oke? Oh iya, sapi. Kalau di dalam satu sapi setiap 7 itu 1/7 di dalamnya ada akikah nggak ada masalah. Gitu. Jadi berbeda niat, yang penting sama-sama ibadah. Yang jadi masalah tuh kalau ibadahnya beda hukum, yaitu wajib. Kan kurban sunnah nih, tapi di antara 7 orang itu ada yang nazar, kan nazar wajib tuh. Kalau nazar wajib kan sebenarnya nggak apa-apa karena bagian dari ibadah juga. Cuma kalau nazar kan harus dipisahin dagingnya. Sebab nazar itu kagak boleh dimakan oleh pekurban, oleh tetangganya. Yang boleh ngambil ibadah wajib itu cuman fakir miskin begitu. Jadi kalau kelanjur begitu tuh, ini sapi berapa kilo nih beratnya nih? Beratnya 100 kilo. 100 dibagi 7 kan berapa tuh? 1/7. Berarti yang 1/7 tuh sekian kilo dipisahin dulu. Khusus ini yang wajib buat fakir miskin doang. Gitu. Tapi nyampur di dalamnya tuh ada nazar, ada akikah. Malah kan sekarang ketentuannya Menteri Agama nusuk tayamum itu kan nyembelihnya di Indonesia boleh. Haji Tamatu anak Indonesia. Dulu kan nyembelihnya di Mina. Kan ya. Sekarang kan kagak di Mina. Sekarang duitnya udah dikumpulin sama Kemenang, nyembelihnya di sini di Indonesia. Nyampur tuh, ada yang haji tamatu, ada yang nazar, ada yang nggak apa-apa nyampur. Yang penting masih dalam rangka ibadah gitu. Tapi kalau itu tadi, ini kan sunnah nih. Ada yang wajib. Nah, yang wajib nih kudu dipisahin dagingnya gitu. Oke? Udah ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.